Halo majikan, di Mistis kali ini kita akan membahas requestan dari kalian semua. Karena memang ada sebuah berita viral di mana ada seorang model dengan statusnya tuh Miss Switzerland, macam kayak Miss Indonesia di sini tapi di Switzerland sana. Di blender sama pasangannya. Lah kaget nggak lu? Iya, kalian nggak salah denger nggak? Bukan jus yang di blender tapi orang, gengs. Apa kabar dunia? Jadi karena tadi kita bilangnya tuh Miss Switzerland, ya pasti kejadian itu terjadi di Eropa, tepatnya di bagian Binningen, Switzerland. Itu tuh adalah sebuah kota pinggiran yang berjarak beberapa menit dari kota besar Basel yang jadi perbatasan antara negara Switzerland, Prancis, sama Jerman. Miss Switzerland yang kita maksud itu tuh bernama Kristina Joksimovic. Seorang wanita berusia 38 tahun yang merupakan seorang model profesional skala internasional dan udah mempunyai serangkaian pencapaian. Di antaranya nih, pada tahun 2005, Kristina itu berhasil memenangkan tadi Miss Northwest Switzerland, yang kemudian pada tahun 2008-nya, Kristina juga lolos menjadi finalis lomba pageant Miss Switzerland. Pokoknya setelah namanya naik dan dikenal banyak orang, Kristina pun mendirikan agensi model sendiri. Ya macam catwalk coach gitu, gengs, ngajarin cara jalan di runway dengan baik dan benar. Ala-ala lu namanya jadi juri di Asian Next Top Model lah. Ya karena sepak terjang dan nama besar dari Kristina sendiri, sebagai model papan atas ya, jadi tuh agensi model yang tadi tuh laku keras, gengs. Sampai-sampai bisa dibilang dia itu masuk ke dalam jajaran model paling top di Swiss lah. Selain karirnya yang lancar, percintaannya juga lancar. Karena di tahun 2017, Kristina ini tuh menikah dengan seorang pria bernama Thomas, yang mana Thomas ini merupakan seorang entrepreneur atau pengusaha begitu ya. Mau usahanya jual beli boneka Labubu yang harganya sebenarnya 300 dijual 800.000 juga tetap aja hitungannya usaha itu. Kalau ditanya orang kan kerjanya apa? Entrepreneur begitu ya. Cakep ya. Pokoknya Kristina sama Thomas itu terpaut usianya 4 tahun, ya jadi cukup ideal lah sebenarnya. Dan dari pernikahannya itu, mereka dikaruniai 2 anak perempuan. Sepintas, kehidupannya Kristina ini tuh bisa dibilang seperti impian dari banyak orang, gengs. Yang mana perempuannya di sini tuh cantik, udah punya anak 2 tapi masih kenceng gitu kan, badannya langsing bagus, suaminya juga ganteng, sukses, anaknya lucu-lucu semua, kelihatan ini keluarga harmonis. Macam kalau kita lagi ngepoin Instagramnya Nana Mirdad sama Andrew White begitu loh, kan kayak couple goals banget ya. Ya bisa kalau si Kristina ini juga sama, sering ngeposting momen-momen bahagianya semacam liburan keluarga. Bikin iri deh pokoknya kalau ngeliat. Jarang banget ada gosip-gosip aneh tentang mereka berdua. Jadi ya netizen yang nggak tahu apa-apa gitu kan, ngelihatnya adem ayem aja, kayaknya nggak ada apa-apaan, nggak ada yang aneh-aneh. Hingga di tanggal 13 Februari 2024, Thomas ini tahu-tahu nelfon ke kantor polisi dengan bilang kalau katanya dia baru aja nih pulang ke rumah abis kerja dan menemukan Kristina yang sudah tidak bernyawa di dalam rumahnya. Ya langsung datang dong polisi itu buat ngecek. Yang pas sampai sana, polisinya langsung shock semua karena ternyata keadaan dari kondisi tubuhnya Kristina ini udah nggak utuh, alias sudah kebotong-botong. Sampai-sampai polisi juga menemukan ada bagiannya udah di blender pakai chopper gitu, masih belum halus banget. Namun di situ si Thomas ini langsung mengaku kalau dialah yang telah memfotong-fotong si Kristina. Tapi bukan dia yang menghabisinya. Lah bingung kan lu? Gimana maksudnya dia yang motong-motong tapi bukan dia yang menghabisi istrinya? Pokoknya si Thomas ini bilang kayak gini nih. Jadi begini Pak, saya tadi kan baru pulang kerja nih. Pas baru sampai rumah, saya lihat istri saya sudah tergeletak nggak bernyawa gitu aja di dekat tangga. Saya panik kan tuh ya, karena situasinya di sana nggak ada siapa-siapa, di rumah cuma ada saya doang. Saya takut nih kalau tiba-tiba saya yang dituduh sebagai pelaku kejahatan atas sesuatu yang padahal nggak saya lakukan. Jadi tanpa sadar, saya mulai kepikiran untuk fotong-fotong Kristina aja nih buat ngilangin jejak. Tadi saya fotong-fotongnya tuh di ruang cuci jemur. Tapi habis itu saya baru sadar, kalau pasti nanti ini banyak nih yang nyariin Kristina. Jadi nggak mungkin juga nih saya bisa ngilangin jejak gitu aja. Makanya akhirnya saya lapor ke bapak nih, lapor ke polisi dan menceritakan kejadian yang sebenarnya. Lah, jangankan lu ya, polisi aja dengarnya bengong. Hah? Nenek-nenek 90 tahun udah pikun juga kalau pasti dengar cerita ini tuh, hah? Begitu sama? Aneh banget habisnya. Logika aja nih ya, ada gitu suami baru pulang kerja ngeliat istrinya tergeletak di deket tangga. Pas dicek, hah? Udah nggak bernyawa. Kira-kira apa yang harus dilakukan? A. Panggil tetangga buat minta bantuan. B. Telepon ambulans. C. Potong-potong aja lah.
apa kabar dunia? Yang gue heran sebenarnya, kok bisa nih orang kepikiran ngarang cerita yang beber kayak di luar nalar begini? Apa mungkin terlalu panik atau emang udah kacau banget kali pikirannya ya? Kok keluar tuh kata-kata yang nggak logis? Dan akhirnya dari pemeriksaan medis atau hasil otopsinya sendiri, ternyata memang Christina dikatakan meninggalnya nggak secara tiba-tiba, di mana dia diduga kuat dicekik di bagian leher sampai yang membuatnya kesulitan bernafas hingga meninggal. Baru setelah itu dipotong-potong pakai pisau, gunting rumput, sama gergaji juga. Karena memang alat-alat perkakas itulah yang ditemukan polisi dan semuanya memang ada sisa darah milik Christina. Nah, habis itu beberapa potongan tadi tuh di blender, pakai hand blender macam apa sih, kalian tahu nggak sih Tokebi kalau lu nonton home shopping tuh di TV? Atau kalau influencer biasanya makanya tuh Mitochiba ya buat nyincang chopper-chopper gitu loh buat ngalusin daging. Ya Allah, orang gila mana coba yang ngeblender isi sendiri? Tentunya Thomas langsung ditahan sama petugas karena alibi yang diceritakan tadi ya nggak masuk akal lah ya. Sampai akhirnya dicecer terus nih sama petugas, tapi dia tetap tuh terus menceritakan hal yang sama kayak tadi. Tapi di bulan Maretnya, Thomas nih mulai mengganti alibinya. Yang kali itu, Thomas mengakui kalau memang dialah yang menghabisi Christina. Tapi semua itu sebagai bentuk apa ya? Self-defense atau membela diri. Karena di cerita yang baru ini nih, Thomas bilang kalau Christina lah yang pertama kali nyerang dia. Dimana Thomas tuh mau ditusuk pakai pisau, karena katanya Christina ini memang suka melakukan KDRT gitu, emosian orangnya. Ya karena mungkin situasinya panik ya. Thomas yang takut dia kenapa-napa, akhirnya memilih untuk ngelawan dan tanpa sadar, dia nyekik Christina sampai kehabisan nafas dan meninggal. Tapi masalahnya ya, menurut orang-orang terdekat di sekitar mereka yang berkenal, justru Thomas lah yang terkenal temperamental dan punya histori KDRT karena beberapa kali Thomas tuh pernah melakukan KDRT di depan kerabat-kerabatnya. Waktu itu Thomas nih pernah ngedorong Christina sampai nyekek juga. Jadi memang udah tabiatnya suka nyekik gitu. Makanya orang-orang pada tahu gitu, saksinya juga banyak tuh teman-temannya. Cuma memang kalau di sosial media ya ceritanya beda. Netizen yang nggak kenal gitu pastinya melihat image-nya harmonis. Habis ya memang beberapa minggu sebelum Christina tadi ditemukan dalam kondisi yang udah begitu, Christina ini sempat memposting di Instagramnya menunjukkan kalau dia sama Thomas lagi liburan mesra. Ya makanya nggak heran kalau nggak ada yang tahu sebenarnya apa yang dibalik foto-foto mesra tersebut. Aslinya mah di rumah ribut mulu. Dengan keterangan dari para teman-teman atau kerabatnya tadi, ditambah memang dari awal keterangan Thomas yang terlalu aneh gitu ya, petugas makin yakin kalau memanglah Thomas ini pelaku tunggal dalam kasus ini. Apalagi selama masa penyidikan, dikatakan kalau Thomas tuh nggak sedikit pun menunjukkan rasa bersalah sama sekali. Dia semacam nggak punya empati, yang kayak orang berdarah dingin aja gitu, gengs. Dan dari hasil tes kejiwaannya, ternyata memang Thomas ini menunjukkan hal seperti itu. Di mana Thomas didiagnosa menderita gangguan kejiwaan yang mengarah ke sosiopat. Yang mana kebanyakan orang dari sosiopat ini tuh punya pola pikir yang antisosial, manipulatif, suka nipu, cepat marah, dan cenderung juga mengabaikan hukum. Jadinya mereka ini memang suka melanggar tapi nggak sadar. Atau yang nggak merasa kalau ternyata dia telah melanggar atau merugikan orang lain. Jadi beda sama psikopat ya, gengs ya. Kalau psikopat itu kan memang biasanya orang itu kurang emosional, nggak memiliki rasa penyesalan, dan memang senang menimbulkan rasa sakit pada orang lain nih secara sadar. Jadi dia memang menikmatinya. Nah, kalau Thomas ini dikatakan sebagai sosiopat bukan psikopat, itu karena memang dia itu ya tidak merasa bersalah, tapi ya nggak nikmatin sebenarnya dengan perbuatannya. Karena ujung-ujungnya kan dia nelfon polisi tuh, tapi sempat nipu-nipu polisi biar nggak dihukum. Semacam mau manipulasi lah. Lain halnya dengan seorang psikopat, biasanya malah akan kabur aja dan paling ninggalin clue-clue buat polisi karena dia menikmati perbuatannya untuk dicari-cari polisi nih. Jadi ada sensasi yang dia rasakan di situ. Ya makanya karena hal ini muncul dugaan kalau di masa lalunya Thomas, sepertinya dulu dia memang merupakan korban KDRT juga mungkin oleh orang tuanya. Yang kemudian siklus ini berputar dari korban menjadi pelaku. Karena kan yang udah biasa-biasa memang kejadiannya seperti itu ya, gengs ya. Makanya buat teman-teman semua yang mungkin dulunya pernah jadi apa ya, korban KDRT karena orang tuanya, mungkin kan orang tua zaman dulu agak keras ya. Semoga stop gitu, jangan berulang ke anak-anak kalian. Nah, seperti yang tadi kita udah runutin, sebenarnya kan kasus ini tuh udah diproses dari Februari 2024 berarti ya. Tapi memang baru menjadi berita besar di Eropa sana tuh setelah Thomas ini ternyata ngajuin banding. Bandingnya tuh banding penangguhan penahanan dengan ngasih uang jaminan. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu, karena kan berita ini juga viralnya baru-baru ini ya, tepatnya di bulan September, gengs. Jadi sepertinya si Thomas ini bener-bener nggak merasa bersalah, makanya disebutnya tuh sosiopat. Ya namun, masalahnya nih, ini tuh mirip-mirip kasus yang kalian nonton nggak kemarin Mr. Sting tentang bocil-bocil SMP? Itu kan ujung-ujungnya dianggap nggak cakap hukum perkara di bawah umur, yang membuat orang-orang pada kesel gitu kan, pada perbuatannya dajal banget tapi nggak bisa dipenjara karena di bawah umur. Nah, kalau si Thomas ini, karena memang tadi hasil tes kejiwaannya menunjukkan dia tuh punya gangguan mental ya, yang dianggap
nggak cakap hukum, macam namanya juga orang gila kan nggak bisa dipenjara. Jadinya nih banyak orang yang khawatir. Jangan sampai ujung-ujungnya dia dibebaskan atau hanya dimasukin ke rumah sakit jiwa, bukannya ditahan di dalam penjara. Namun untungnya sepertinya nih ya, hakim di sana tuh bukan apa kabar dunia udah gila. Karena kabarnya pengadilan di sana itu masih memperjuangkan kalau Thomas ini harus dihukum gimana pun caranya. Mau dia dinyatakan gila, tetap aja harus dihukum. Jadi uang jaminan yang tadi dia mau kasih tuh tentunya ditolak. Cuma ya kasusnya ini kan masih berjalan di sana ya. Dan memang lagi rame nih, lagi ditakutkan sama netizen kalau ujung-ujungnya Thomas tuh dianggap gak cakap hukum, terus dibebasin gitu karena gangguan mental. Intinya kasusnya sih begitu ya majikan ya. Kalian kan pada request nih. Kalau ditanya pemicunya apa sih sampai Thomas melakukan hal itu? Ya diduga memang karena biasanya Thomas kan suka KDRT aja. Banyak reaksinya kalau Thomas ini emang suka nyekik gitu loh. Ya mungkin terakhir kalinya itu kebablasan sampai cekikannya itu tuh membuat Christina nggak selamat. Dan dia panik untuk menghilangkan barang bukti di potong-potong. Makanya jadi heboh gitu, kok sadis banget. Bukannya kayak dikubur buat ninggalin jejak, malah di blender. Nah tapi selain kasus tadi itu di Eropa, ada juga nih sebuah kasus yang sakit mental banget yang menurut gue nggak kalah serem. Dan lebih gila lagi gengs, ini tuh juga lagi rame banget di sana. Jadi ada 2 kasus di Eropa yang lagi rame nih. Pasti kalian dengernya kayak, kok bisa? Jadi ada seorang istri yang udah umurnya tebak berapa? 72 tahun. Lu bayangin ini oma gengs berarti. Dimana selama kurang lebih nih beberapa tahun ke belakang, dia tuh kayak suka ngerasa pusing dan macam kayak suka lupa ingatan. Maksudnya kayak lupa kayak kemarin ada kejadian apa ya, kok tau-tau ini udah pagi aja udah ganti hari. Yang pas dia ngajak ke dokter, dibilangin sih kemungkinannya kena Alzheimer. Yang mana memang orang Alzheimer itu kan suka lupa memori ya. Dan hal itu dikatakan bisa aja wajar terjadi mengingat si wanita ini tadi tuh sudah 72 tahun, udah tua. Ya udahlah, terima nasib aja istilahnya, perkara umur kan suka ada aja penyakitnya. Namun tiba-tiba ada sebuah rahasia besar yang membagongkan terungkap. Kalau ternyata penyakitnya itu bukan karena dia kena Alzheimer, melainkan karena ulah suaminya yang sering memberikan obat ke minuman atau makanan si istri sampai istrinya tidak sadar. Maksudnya kayak pingsan gitu ya. Dimana saat istrinya pingsan gak sadarkan diri, suaminya itu mengajak laki-laki lain untuk merudat paksa istri. Sampai total laki-laki asing yang telah merudat paksa si istri itu, di total itu sama kayak umurnya si istri, yaitu 72 laki-laki. Ini kasus gila bin ajaib sih gengs. Gak kalah gila ini kelakuan suaminya sama yang tadi ngeblender si istri. Cuma ini versi sakit jiwa dengan angle yang berbeda. Nah, wanita yang tadi kita bicarakan itu tuh bernama Giselle Pelicot, yang mempunyai suami bernama Dominic Pelicot. Dengan usia yang sama, 72 tahun. Jadi mereka ini seumuran oma sama opa ya jatuhnya ya. Mereka itu udah menikah sekitar 50 tahun lebih. Jadi ini udah masuk ke pernikahan emas loh berarti. Pokoknya mereka menikah itu dari tahun 1974. Dimana dari pernikahannya itu mereka udah punya 3 anak dan 6 cucu. Nah sama seperti kasus yang pertama tadi. Di mata orang-orang, keluarga ini mah terlihat harmonis. Macam kayak keluarga normal kebanyakan di Prancis, gengs. Karena mereka ini tinggalnya di kota Avignon tuh namanya di sana. Benar-benar nggak ada hal yang mencurigakan sama sekali. Ini tuh keluarga normal pada umumnya lah. Ya pernikahan mereka aja bisa bertahan sampai 50 tahun, berarti kan emang udah tahu baik dan buruknya, udah nerima jelek-jeleknya dari pasangan nih ya. Anak-anak mereka pun menganggap sosok ayahnya ini tuh sebagai orang yang baik, jarang marah dan penyabar banget. Ternyata di baliknya ada sebuah rahasia kelam yang dia simpan. Sampai waktu berlalu nih, semakin tua ya tadi tuh, Giselle nih merasa sering pusing dan lupa akan kejadian yang dialami, macam kayak hari-hari kok cepat aja berlalu, tahu-tahu udah besok aja. Pas diperiksa sama dokter dibilang kemungkinan tadi tuh Alzheimer. Dan dikira ya udah penyakit karena faktor umur kan. Gak ada suuzon, gak ada pemikiran apa-apa selain ya udah Alzheimer nih. Sampai di tahun 2020, secara nggak sengaja, Dominic nih si suami kegap sama seorang satpam di sebuah supermarket karena dia lagi diem-diem ngerekam seorang wanita pakai rok celana pendek dari bagian bawah. Jadi macam kayak dulu mungkin temen lu ya waktu masih sekolah gitu SD biasa tuh ngintipin rok celana cewek tuh pakai rautan ada kacanya, tau nggak lu? Dijatuhin ke bawah tuh rautannya buat ngintipin rok temen. Tapi yang Dominic lakukan kali itu adalah pakai handphone, jadi diginiin gitu loh, buat ngejepret bagian bawah. Ya di sana sendiri di Prancis ya hal itu masuk ke dalam pelecehan yang berat jatuhnya. Makanya si satpam langsung ngebawa Dominic ini ke pihak kepolisian. Di kantor polisi tentunya handphonenya Dominic disita dong buat barang bukti. Dicek-cek tuh bener nggak tadi dia ngerekam. Ternyata iya bener nih ada nih. Ya udah Dominic nggak bisa ngelak dong. Namun ternyata selain rekaman dari wanita yang di supermarket tadi, polisi ini menemukan ada banyak foto dan rekaman video lainnya yang katanya tuh sampai ribuan gengs. Dan yang paling banyak nih,
ada video di mana rekaman dari seorang wanita yang terlihat tertidur, kayak merem terus gitu, nggak gerak, tapi disetubuhi oleh banyak laki-laki. Tentunya itu terlihat janggal dong. Kenapa ini wanitanya nggak bergerak? Apakah ini memang sudah dengan persetujuan dan sepengetahuan wanita tersebut? Yang pas ditanya, si Dominic bilang kalau wanita itu adalah istrinya. Istrinya? Loh, makin aneh. Istri bapak dipakai sama banyak pria yang berbeda-beda. Mencurigakan dong. Bikin pertanyaan dong. Apa kabar dunia? Karena itu akhirnya si polisinya mencoba mengkonfirmasi ke wanita tersebut, yang maksudnya ke Giselle ya. Dipanggil deh tuh Giselle ke kantor polisi. Pas dilihat, ya dia kaget luar biasa. Ini apa-apaan? Yang mana dalam rekaman yang ada ribuan itu, tanggalnya dilihat udah terjadi dari tahun 2011, geng. Sementara ini kan ketahuannya di kantor polisi itu 2020. Berarti 9 tahun Giselle nggak tahu kalau suaminya memperlakukan dia seperti itu. Apa ini nggak definisi apa kabar dunia? Yang mana ternyata sebelum-sebelumnya dia ini suka pusing-pusing, macam orang pikun, amnesia gitu ya. Karena dibilang dokter menderita Alzheimer. Bukan, gengs. Giselle nih sampai pusing-pusing segala macam tuh karena obat yang diam-diam nih suka suaminya berikan di minuman atau makanannya dia. Langsung lah polisi kan mendata dan mencari pria-pria yang ada di dalam video-video itu kan untuk diminta keterangan. Dan pencariannya itu tuh sampai berlangsung 2 tahun loh. Karena di total-total ada sekitar 72 orang laki-laki di dalam video tersebut. Cuma akhirnya polisi ini hanya bisa menemukan sekitar 50 orang aja. Soalnya rata-rata semuanya ini stranger nih laki-lakinya, yang bahkan si Dominic sendiri baru ketemu di hari H aja tuh kalau kejadian. Habis itu ya udah nggak kontak-kontakan lagi. Dan beberapa juga soalnya mukanya nggak jelas, mungkin ngeblur ya situasinya malam hari gitu kan, di tempat yang gelap di kamar, sama kameranya mungkin nggak bagus. Jadinya nggak diketahui nih siapa nih identitasnya nih. Yang jelas usia dari pria-pria ini tuh macam-macam. Rentang usianya itu dari 22 tahun sampai 70 tahun. Dengan pekerjaan yang beraneka ragam juga. Kalau dari berita-berita yang kita baca tuh katanya ada yang jurnalis, ada yang pilot, ada yang pemadam kebakaran. Banyak deh pokoknya dari semua kalangan. Kita juga sampai bingung gitu, ternyata banyak banget orang sakit yang punya fetish aneh-aneh nih di dunia ini. Padahal pas kejadian startnya kan dari 2011 tuh, si Giselle itu udah berusia 58 tahun. Jadi kebayang nggak lu sama yang muda-muda tadi tuh yang 22 tahun? Mikirnya apa ya? Dan suaminya juga kok bisa gitu, malah tambah nafsu melihat istrinya dipakai sama banyak orang begitu. Makanya bener kan jargon kita, apa kabar dunia? Emang udah gila nggak ketolong. Jadi memang Dominic sendiri yang ternyata mengundang orang-orang asing ini untuk datang yuk ke rumah gue buat merudah paksa istrinya. Jadi fetish mereka karena sama ya. Dimana biasanya si Dominic ini tuh menggunakan sebuah situs forum yang bernama Without Her Knowing. Jadi tanpa dia tahu gitu ya kalau di Indonesiain. Yang isinya tadi berarti ini orang-orang sakit semua nih. Tapi karena kasus ini kabarnya itu forum udah hilang, udah nggak bisa diakses lagi. Jadi semua laki-laki tadi itu stranger yang nggak tahu loh mereka ini punya penyakit kelamin atau enggak gitu. Bener-bener edan kan berarti ini suaminya nih ya. Soalnya persyaratan dari si Dominic sendiri untuk orang-orang ini tuh bukan kayak harus menyertakan bukti kamu bersih nggak punya penyakit atau kamu harus pakai pengaman gitu, kagak gengs. Persyaratannya tuh pertama, mereka ini nggak boleh berbicara dengan suara yang keras karena takut Giselle bisa bangun atau tetangga pada curiga. Kalau dilihat tahu-tahu banyak laki-laki itu kan datang ke rumah, terus rame-rame kedengeran ada suara desahan-desahan gitu ya, gimana nggak bakal menimbulkan ghibah. Kedua, mereka juga harus melepaskan pakaian mereka semua saat berhubungan, jadi harus bener-bener cleansy. Ketiga, mereka nggak boleh pakai parfum karena takut nempel di badannya Giselle. Nanti pas dia bangun curiga kok ada parfum yang nggak dia kenal gitu kan. Sama halnya juga ngerokok, nggak boleh ngerokok tuh sebelum berhubungan, takutnya nempel gitu. Dominic ini soalnya nggak ngerokok, jadi kalau tahu ada bau rokok ntar aneh. Nggak jarang juga nih gengs ya, misalkan ternyata pada malam itu adegannya lama nih, karena maaf ya, ini mungkin beberapa orang keluarnya lama. Dominic yang mungkin takut dengan istrinya bakal kebangun, karena efek obatnya lama-lama bisa habis, dia akan nyuntikin lagi tuh obat bius biar istrinya lebih lama kagak sadar. Makanya akhirnya efek di tubuhnya Giselle sendiri itu jadinya kayak dia suka pusing-pusing dan ada yang salah gitu kayak dengan badannya. Rambutnya tuh mulai rontok dengan berlebihan kayak orang sakit parah, sampai badannya juga kurus. Nah, setelah kasus ini tuh terungkap di kepolisian, sebenarnya dari pihak persidangan tuh memperbolehkan Giselle untuk mengeluarkan haknya karena dia sebagai korban ya, agar misalkan namanya disamarkan atau pengadilan diminta diadakannya secara tertutup. Ya semuanya demi menjaga kehormatan sebagai perempuan kan. Ya kalian pasti paham lah, nggak semua wanita ini bisa dengan kuat menghadapi hal macam kayak gini. Macam korban udah paksa gitu kan, pastinya ada perasaan malu, takut segala macem. Apalagi ini kejadiannya ekstrim banget, udah selama 9 tahun tanpa dia ketahui. Namun Giselle yang usianya udah 72 tahun, dia mikir kayak, kehormatan apaan, udahlah
Gue udah nenek-nenek begini, bodo amat. Yang penting semua pelaku bisa diadili. Takutnya kalau nggak viral nanti para pelaku malah bisa bebas. Jadi akhirnya dia bilang nggak usah disamarkan, udah pengadilan terbuka aja, wartawan datang semua. Jadi bisa dibilang Giselle ini perempuan yang berani ya untuk menegakkan kebenaran yang semuanya sebenarnya juga demi kehormatannya dia. Makanya banyak yang salut akhirnya sama Giselle. Sampai akhirnya persidangan dilakukan tuh di tanggal 2 September kemarin. Dan rame media-media semuanya, akhirnya terbuka kan persidangannya, tidak dilakukan secara tertutup. Dan di situ Dominic sama sekali nggak ngebantah tentang semua tuduhan akan perbuatannya kepada istrinya itu. Jadi semuanya memang benar, geng. Tapi tunggu dulu, masih ada plot twistnya dalam kasus ini. Jangan kaget dulu nih sama kejadian yang tadi tuh, sabar kalian. Nah, selain Dominic nih, 50 orang pria yang tadi berhasil ditemukan sama polisi yang memang ada di dalam video itu tentunya dihadirkan di persidangan untuk dijadikan tersangka juga, karena kan berarti pelaku. Tapi banyak dari mereka yang bilang kalau mereka katanya dijebak gitu sama Dominic untuk melakukan hal tersebut. Untungnya lagi-lagi persidangan sana itu nggak dagelan, nggak suka ngadi-ngadi kayak persidangan di Wakanda. Jadi tanya kan, maksudnya dijebak gimana? Orang mereka kan cacatan tuh diundang lewat forum, terus pada datang dengan kemauannya sendiri loh. Nggak ada paksaan. Sampai ada beberapa aturan yang akhirnya juga mereka turutin. Berarti kan emang mau loh kok dibilang dijebak. Kalau dijebak berarti mereka kesannya tuh ada paksaan. Terus sampai sana mereka diancam nggak boleh keluar sebelum melakukan hal tersebut ke Giselle. Kalau nggak, lu dihabisin misalkan begitu. Tapi nyatanya kan nggak ada. Di video pun jelas mereka semua menikmati dan nggak ada muka-muka tertekan gitu macam orang dijebak. Ya harusnya ya kalau iya gitu loh, mereka dijebak nih. Habis sudah selesai, terus bisa keluar kan dari rumah ya. Mereka udah pulang. Ya lapor lo ke polisi, bukannya diem aja kalau udah lega. Ada-ada aja bikin alasan. Makanya nih semua orang pada ngadi-ngadi, emang dasarnya sakit. Nah, untuk Dominic sendiri, setelah dia dites kejiwaannya nih, disebutkan kalau katanya dia mempunyai namanya parasilia. Jadi kalau kasus yang tadi pertama itu kan sosiopat. Nah, kalau yang ini tuh parasilia, yang memang itu adalah sebuah penyimpangan seksual yang abnormal yang ditandai dengan fantasi yang muncul secara terus-menerus dan ketergantungan. Jadi misalkan kalau fantasinya itu tidak dia wujudkan, dia nggak bakal bisa on gitu istilahnya. Yang dalam hal ini tuh dipercaya kalau Dominic tuh bisa puas jika dia melihat orang lain sedang berhubungan. Jadi cuman ngeliatin aja nih, padahal bukan dia melakukan, dia udah puas. Makanya dia menyuruh orang-orang untuk berhubungan dengan istrinya. Dan juga kalau dia melakukannya tuh, dia baru puas kalau orang tersebut tuh sudah tidak berdaya atau tidur, nggak bergerak, nggak sadarkan diri. Bahkan mungkin mayat sekalipun. Pokoknya nggak bergerak aja gitu kan, jatuhnya serem banget ya. Masalahnya kan ternyata kelainan dari Dominic ini tuh bisa sangat mulus dia sembunyikan selama bertahun-tahun dari istri dan anak-anaknya. Dimana di depan dia menjadi sosok figur seorang ayah yang baik, yang nyaris sempurna. Namun ternyata di belakangnya bener-bener nggak ada yang nyangka. Kalau aja dia nggak kegap sama sapam di supermarket tuh, sangat mungkin kalau perbuatannya jangan-jangan nggak bakal ketahuan selamanya. Takut banget nggak tuh kalau begitu? Nah, setelah heboh nih kasus ini sampai diliput banyak media, ada beberapa plot twist yang muncul. Yang mana namanya pelaku setelah ketangkap itu kan biasanya dicari-cari tuh rekam jejaknya. Apakah sebelumnya dia pernah melakukan kasus-kasus kriminal lain atau enggak. Dan ternyata Dominic ini tuh diduga terlibat dua kasus yang berbeda yang udah lama terjadi. Kasus pertama di tahun 1991 dan kasus kedua itu di tahun 2002. Jadi ini adalah dua kasus lama yang memang belum terpecahkan pada saat itu, yang biasanya kita sebutnya dengan cold case. Ya macam kasus Jessica Mirna lah, itu kan alot ya karena barang buktinya susah ketemu dan bergulir terus tuh tiap tahun nggak selesai-selesai, jadinya cold case, jadi kayak mandek gitulah. Nah, setelah kejadian itu ramai, Dominic itu diduga terlibat dalam sebuah kejadian ruda paksa di tahun 1991 itu terhadap seorang gadis yang berusia 23 tahun, di mana akhirnya gadis tersebut dihabisi oleh si pelaku. Dan kasus kedua di tahun 2002, ada juga sebuah kasus ruda paksa kepada seorang gadis 19 tahun. Tapi gadis tersebut tidak dihabisi karena dia berhasil lari, namun udah sempat dilecehkan dan diambil sampel DNA-nya. Setelah bertahun-tahun nggak ketemu pelakunya, di tahun 2024 ini saat dicocokkan dengan DNA-nya Dominic, ternyata cocok, gengs. Ya mau nggak mau, Dominic tuh mengakui kasus yang tadi terjadi di tahun 2002 karena DNA-nya cocok. Mau ngelak apa lagi? Namun dia tidak mengakui dengan kasus yang pertama tadi yang 1991. Soalnya memang bukti dari pihak penyidik tuh masih dirasa kurang akurat atau kurang kuat. Tapi ini karena tahu-tahu ada sebuah plot twist dan satunya beneran terbukti yang di tahun 2002 itu. Jadinya banyak yang tambah curiga kalau kayaknya ya dia juga deh pelakunya untuk kasus yang pertama. Jadi selain menyembunyikan rahasia dari istrinya kalau dia sering ngasih obat, ternyata dia juga pelaku pemerkosaan ke wanita-wanita muda yang lain. Apa kabar? Nah, belum sampai di situ. Karena wanita-wanita muda di sini tuh termasuk anaknya sendiri. Soalnya ternyata diketahui Dominic ini menyimpan rekaman-rekaman anak perempuannya yang udah dewasa ya, saat dia lagi berhubungan dengan suaminya ataupun sedang lagi mandi tuh di kamar mandi.
Sampai-sampai anaknya pas tahu juga nangis-nangis di pengadilan karena siapa sangka ayahnya begitu. Serem total. Ya saat ini sama ya kayak kasus yang pertama karena persidangannya masih berjalan jadi belum ada putusan resmi. Namun Dominic sama pria-pria yang terlibat tadi ada 50 orang itu semuanya terancam 20 tahun penjara karena perbuatan mereka. Umur 72 tahun, 20 tahun penjara, bebasnya berarti umur 100 gitu ya. Kalau nyampe umurnya 100. Suatu gengs tadi dua kasus yang benar-benar membagongkan yang bikin kita tuh nggak habis pikir sama dunia ini kenapa banyak banget orang-orang aneh dan menyeramkan ya. Karena ya tadi orang-orang pada diajakin melakukan hal-hal yang sakit jiwa pada mau sampai 72 orang. Umurnya juga beda-beda, profesinya juga ada yang pilot segala macam kan harusnya punya pemikiran pinter begitu, tapi begitu kelakuan. Ya memang hidup katanya bosen ya kalau flat-flat aja begitu. Cuman maksudnya jangan terlalu aneh juga. Jomplang jadinya begitu ya kalau tahu-tahu begini, begini. Kayak roller coaster apa kagak gumoh. Walaupun semua orang memang punya rahasia dan sisi gelap atau keanehan gitu ya, tapi ya jangan sampai merugikan orang gitu loh. Udah anehnya buat diri lo sendiri aja, jangan ngajak-ngajak orang. Yaudah majikan, terima kasih semuanya ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian mau request kasus, boleh misalkan email ataupun ya mention kita aja di Instagram, makanya follow juga Instagram kita ya. Sampai jumpa lagi di kasus-kasus missing selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.